Baik, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan masalah Omikron ini. Saya ke Pak Miko terlebih dahulu. Pak Miko, dari hasil banyak penelitian sampai dengan saat ini mutasi terus berkembang hingga akhirnya ada varian Omikron dan juga kalau tidak salah sebelumnya ada juga varian IHU begitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa bahaya varian IHU ini dibandingkan Delta dan juga Omikron, Pak Miko? Jadi memang virus COVID itu atau corona jiwa ini gampang bermutasi karena rantai RNA-nya panjang sekali. Oleh karena itu mutasinya atau mutannya dipantau di seluruh negara, bisa melakukan genome sequencing. Jadi negara-negara yang menemukan mutasi melaporkan kepada WHO, kemudian akan mengklasifikasi itu apakah kemudian mutasi itu penting, apakah mutan itu penting. Gitu. Jadi IHU adalah varian diidentifikasi Prancis. Kemudian sudah dilaporkan ke WHO, kemudian WHO mengidentifikasinya. Sekarang sedang dalam pengamatan apakah itu varian itu penting. Jadi ada beberapa varian yang sudah ditemukan dan dilaporkan ke WHO. Gitu. Jadi bukan hanya IHU, ada varian-varian lain yang dilaporkan ke WHO. Baik. Jadi menurut WHO itu baru dalam pengamatan sekarang di WHO. Kalau sudah menjadi varian yang penting, maka WHO akan warning semua negara. Gitu. Jadi menurut saya belum begitu penting WHO untuk dilaporkan ke dunia. Gitu. Baik, berarti kita masih mewaspadai daripada si Omikron ini begitu Pak Miko ya. Betul. Saya ke Profesor Zubairy. Prof, ini kan IDI pernah juga mengatakan Prof, kalau Omikron ini berkaitan dengan kanker dan HIV begitu. Apa maksudnya Prof? Apakah memang dua penyakit ini memang yang lebih rentan terkena dengan Omikron, Prof? Oh, bukan begitu. Jadi virus penyebab COVID-19 ini kan selalu bermutasi. Mutasinya itu ada yang bermakna, artinya bikin manusia lebih gawat, ada yang bikin lebih cepat meninggal, ada lebih mudah infeksi. Nah, rupanya supaya bisa mutasi yang berbahaya, virus ini lebih senang kalau mutasinya ada di tubuh orang yang imunitasnya rendah. Imunitas rendah itu di pasien dengan kanker atau pasien dengan HIV. Jadi sewaktu pasien dengan HIV atau pasien dengan kanker ini terinfeksi oleh virus COVID-19, maka virus ini kemudian mutasinya lebih mantap sehingga timbul Omikron. Jadi itu sekedar riwayat saja bahwa Omikron mulai muncul di pasien dengan HIV ataupun pasien dengan kanker. Dan HIV di Afrika Selatan memang banyak banget. Jadi prevalensi jumlah kasus HIV/AIDS di Afrika Selatan memang luar biasa banyak. Baik, Prof, tadi kan kita sedikit menyinggung masalah booster begitu ya Prof ya. Yang ingin saya tanyakan adalah ada beberapa yang sudah dilakukan vaksin, tapi ini kan nanti kemungkinan boosternya akan berbeda dari vaksin yang satu dan juga vaksin yang kedua gitu dari jenisnya. Apakah itu akan lebih efektif atau bagaimana Prof? Ketika dia mendapatkan booster tapi jenis vaksinasinya berbeda? Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa booster atau suntikan yang ketiga, vaksin yang ketiga ini sebaiknya berbeda dari yang pertama dan kedua. Karena kekuatan melindunginya lebih baik. Namun ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa walaupun misalnya Sinovac yang ketiga juga Sinovac itu tetap melindungi, namun kekuatannya tidak sebaik kalau Sinovac dan yang ketiga booster vaksin yang berbeda. Demikian pula sebaliknya untuk vaksin yang lain sebaliknya memakai booster ketiga yang berbeda. Ada satu lagi tadi istilah IHU itu biar orang lebih mudah tahu. I-nya dari institut, H-nya dari hospitalo, U-nya dari universiter. Jadi Institut Hospitalo Universitaire di Marseille di Prancis. Baik. Saya ke Pak Miko. Pak Miko, ini kan rencananya vaksin Boxer untuk masyarakat ini akan segera didistribusikan pada tanggal 12 gitu ya. Menurut dari epidemiolog sendiri, apa bedanya vaksin dengan yang sebelum-sebelumnya?
maksudnya vaksin yang berbeda tadi seperti dikatakan oleh Prof. Jubari, vaksin itu untuk COVID itu ada berapa macam, gitu. Ada Sinovac, ada Sinopharm, kemudian ada Pfizer, ada Moderna, ada AstraZeneca dan sebagainya. Ya. dan sebagainya. Kalau yang pertama itu dapat Sinopharm dan kedua adalah dapat Sinopharm, tadi menurut pengamatan atau penelitian itu sebaiknya didapatkan vaksin boosternya adalah yang Merck gitu. Karena kemudian antibodi yang terjadi pada orang yang disuntikan booster dengan vaksin yang berbeda itu bertambah banyak atau bertahan lama. Jadi menurut saya mungkin harus publikasinya atau diumumkan secara jelas di publik begitu, supaya publik mengerti kenapa harus berbeda vaksinnya pada pemberian yang booster gitu. Kemudian kayak saya mendapat booster vaksin Moderna, ada yang pertama Sinovac, kemudian yang kedua Sinovac, kemudian yang ketiga Moderna. Jadi itu harusnya sudah diperhitungkan dan sudah diamati dalam kemudian ada antibodinya menjadi hal yang menjadi pertimbangan di dalam hubungan manusia begitu. Baik Pak Miko dan juga Prof. Zubairi, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini. Pemirsa, kami mengingatkan Anda demi memberikan kualitas tayangan yang lebih bersih dan jernih dan juga canggih. Mulai November 2022, JAK TV dan semua televisi ini akan pindah ke frekuensi digital. Anda bisa menikmati siaran ini tentunya dengan menggunakan televisi yang dapat menangkap siaran digital Indonesia atau dengan menggunakan set-top box yang telah banyak dijual di pasaran. Tetaplah bersama kami di Newsroom.